Menurut data di tahun 2021 dari PBB, Jepang memiliki persentase penduduk yang berusia lanjut itu sebesar sekitar 29,1% atau sekitar 36 juta dari 126 juta jiwa. Ini membuat Jepang menjadi negara dengan persentase penduduk yang berusia lanjut terbesar di dunia. Terus muncul pertanyaan, kenapa atau mengapa orang Jepang bisa berumur panjang? Apa yang menyebabkan orang-orang Jepang ini berumur panjang? Apakah karena industri video enak-enaknya atau industri animenya? Ya, tentu saja bukan itu dong. Lantas, apa yang menyebabkan orang-orang Jepang ini bisa berumur panjang? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Setelah data dari PBB ini di breakdown, ternyata penyumbang persentase yang besar ini salah satunya berasal dari prefektur Okinawa. Menyumbang sekitar 33% dari total yang ada penduduk dengan usia lanjut. Jadi di Okinawa ini terdapat banyak penduduk yang berusia lanjut. Bahkan yang berusia 100 tahun ke atas pun banyak dan sehat-sehat pula. Lantas muncul kembali pertanyaan, kenapa orang-orang Okinawa bisa berumur panjang? Ya, menurut pengamat dan beberapa peneliti, ada kebudayaan orang Okinawa yang sebenarnya tidak berkorelasi secara langsung, tapi ini bisa menjadi salah satu faktor kenapa orang Okinawa bisa berumur panjang. Apa budaya dari orang-orang Okinawa itu? Yaitu budaya Hara Hachibu. Apa itu budaya Hara Hachibu? Bukan Hachibi ya, Hachibu. Ini adalah budaya makan orang Okinawa yang mengatur orang-orang Okinawa untuk berhenti makan sebelum kenyang, atau orang di sana mengatakan isilah perutmu sebanyak 80% dari kapasitas isi perutmu. Terus apa hubungannya orang yang mengurangi makan dan umur panjang? Setelah saya melakukan riset kecil-kecilan, apa hubungannya orang yang mengurangi makan atau mengurangi asupan kalori bisa berumur panjang? Saya menemukan dua kesimpulan. Yang pertama, sudah tentu orang yang mengurangi asupan kalori dia akan jauh dari obesitas, yang dimana kita ketahui jika orang obesitas itu sangat rentan terkena penyakit seperti hipertensi, terus kolesterol, terus stroke, terus gagal jantung. Pokoknya orang yang obesitas ini ada penelitiannya loh, tidak saya asal ngomong nanti menyerang yang orang gemuk, bukan. Ini dari penelitian atau dari medisnya. Orang yang obesitas itu sangat rentan terkena penyakit seperti itu. Itulah orang Okinawa yang memiliki umur panjang, atau orang Okinawa yang tua-tua tidak ada yang memiliki badan yang gemuk atau tidak pernah mengalami obesitas. Dan uniknya ya, di Jepang dari tahun 2008 mempunyai undang-undang tentang mengatur obesitas ini, atau undang-undang anti gemuk. Jadi kalau ada lingkar pinggangnya orang Jepang yang berlebih, itu bisa dikenai sanksi atau denda atau pajak yang tinggi. Jadi orang Jepang sangat konsen dengan berat badan ideal atau jauh dari obesitas. Jadi salah satu faktor orang yang mengurangi makan bisa berumur panjang karena dia tidak obesitas, yang dari situ dia tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang sangat berhubungan langsung dengan obesitas. Nah, faktor yang kedua itu, jika kita mengurangi asupan kalori, itu juga menurunkan tingkat oksidasi atau stres oksidatif. Apa itu oksidasi? Saat kita memasukkan makanan di tubuh kita itu terjadi namanya sistem metabolisme. Sistem metabolisme itu adalah sistem yang mengubah makanan menjadi energi yang bisa kita gunakan untuk hidup. Nah, di dalam metabolisme tubuh terdapat proses oksidasi. Apa itu proses oksidasi? Proses oksidasi itu di mana sel kita menggunakan oksigen untuk memecah lagi molekul-molekul makanan yang akhirnya bisa berubah menjadi energi. Tetapi ada efek samping dari proses oksidasi, yaitu proses oksidasi mengeluarkan zat buang atau senyawa buangan yang biasa kita sebut radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang
memicu penyakit seperti kanker, penyakit-penyakit jantung, atau penyakit degeneratif lainnya. Walaupun penelitian ini belum diperdalam lebih jauh pada manusia, penelitian ini sudah pernah dilakukan di tahun 1930-an, tapi pada mamalia tikus, dan terbukti tikus yang dikurangi asupan kalorinya bisa berumur lebih panjang karena proses oksidasinya menurun atau tingkat oksidasinya menurun, dan stres oksidatifnya bisa turun juga. Stres oksidatif ini adalah dimana senyawa radikal bebas yang dibuang oleh proses oksidasi terlalu banyak sehingga bisa membunuh atau merusak sel dari tubuh kita. Agak rumit ya begitulah biologi. Kalau kita pelajari bisa membuka banyak pengetahuan baru. Itulah salah satu alasan orang Jepang bisa berumur panjang dengan cara mengurangi asupan kalori, seperti orang-orang Okinawa yang mempunyai budaya hara hachibu. Tapi perlu diingat ya, panjang umur juga bukan masalah itu. Banyak faktor-faktor yang lainnya seperti gaya hidup sehat atau rajin berolahraga dan banyak hal lainnya. Nah, berhubung kita berada di bulan puasa, kita mempunyai kesempatan yang tinggi untuk berumur panjang juga, karena secara hitung-hitungan kalau kita berpuasa dalam satu hari itu bisa mengurangi asupan kalori sebesar 20-30%. Jadi kalau kita berpuasa 1 bulan, kita bisa memperpanjang umur kita. Jadi umur panjang dapat, pahala juga dapat. Tapi kalau buka dan sahurnya juga diatur, jadi bukan cuma sekedar pindah jam makan saja, tapi memang betul-betul kita berusaha mengurangi asupan kalori. Oke, sekian saja video kali ini. Mungkin agak rumit atau agak belibet, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika video ini menarik, silahkan tombol subscribe-nya dipencet dan bisa di like dan di share. Oke, terima kasih. Dadah.